Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Fitri Nadila selaku moderator dari kelompok 6. Di sini saya membawa rekan-rekan dari kelompok 6. Ada Anissa Cahya Putri, Anissa Putri Febrianti, Diana Indriani, Dinda Antika Putri, Helen Rintika Sari, dan Rika Ayu Purwanti. Di sini kelompok 6 akan memaparkan materi tentang bilangan pecahan dalam bentuk video pembelajaran. Nah, di dalam bilangan pecahan ini memiliki 6 materi. Nah, yang pertama adalah pengertian bilangan pecahan, menyebutkan jenis-jenis bilangan pecahan, dan menjelaskan pengertian pecahan akan dipaparkan oleh Anissa Cahya Putri. Materi yang kedua tentang pengertian pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan per mil beserta contohnya akan dipaparkan oleh Anissa Putri Febrianti. Materi yang selanjutnya adalah cara menyederhanakan pecahan akan dipaparkan oleh Diana Indriani. Materi selanjutnya tentang cara mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa akan dipaparkan oleh Dinda Antika Putri. Nah, materi selanjutnya, cara mengoperasikan bilangan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan akan dipaparkan oleh Helen Rintika Sari. Dan materi yang terakhir tentang cara mengoperasikan bilangan pecahan, perkalian, dan pembagian akan dipaparkan oleh Rika Ayu Purwanti. Kepada rekan-rekan dipersilahkan untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk seperti ini, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Lalu ada jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh seperti ini. Ada 1/3, 2/3, lalu ada 1/10. Baik, di sini saya akan menjelaskan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Selanjutnya adalah pecahan desimal, adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, dan 1000. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Baik, selanjutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Selanjutnya adalah pecahan per mil. Pecahan per mil adalah suatu bilangan yang dibagi dengan 1000. Berikut adalah contoh pecahan campuran 4 1/3 dan 6 2/3. Keduanya adalah contoh pecahan campuran. Baik, ini adalah contoh pecahan desimal. Yang pertama, 0,3 sama diperoleh dari 3 dibagi 10 yang hasilnya 0,3. Selanjutnya, contoh yang kedua, 0,50 yang diperoleh dari 50 dibagi 100 hasilnya 0,50. Baik, selanjutnya ada contoh pecahan per mil. Yang pertama, 10 per mil sama dengan 10 dibagi 1000. Karena arti bilangan per mil adalah suatu bilangan yang dibagi dengan 1000. Jadi, 10 dibagi 1000 sama dengan 0,01. Selanjutnya, 70 per mil sama dengan 70 dibagi 1000 sama dengan 0,07. Selanjutnya adalah contoh pecahan persen. Yang pertama ada 20% sama dengan 20 dibagi 100. Sesuai dengan arti pecahan persen tadi merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Selanjutnya ada 45%. 45%
dibagi 100 sama dengan 0,45. Nah, kemudian jika kita menemukan soal-soal latihan di mana pecahannya memiliki pembilang dan penyebut cukup besar, itu dapat kita sederhanakan terlebih dahulu. Untuk menyederhanakan pecahan, dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Rumus yang kita gunakan, A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Contohnya, misalnya, pecahan 2 per 6. Nah, itu bisa kita bagi dengan 2, di mana hasilnya adalah 2 dibagi 2 per 6 dibagi 2 sama dengan 1 per 3. Jadi, penyederhanaan pecahan 2 per 6 itu adalah 1 per 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki angka atas lebih besar daripada angka bawahnya seperti 5 per 2. Pecahan campuran terdiri angka bulat dan pecahan seperti 2, 1 per 2 biasanya lebih mudah untuk membayangkan 2, 1 per 2 pizza daripada 5 per 2 pizza. Jadi, keterampilan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran sangat berguna. Pembagian adalah cara tercepat untuk melakukan, tapi ada cara yang lebih mudah jika kalian mengalami kesulitan dengan cara pertama. Kedua adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Proses mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ini diperlukan untuk menyelesaikan operasi hitung pecahan campuran. Ini adalah contoh soal pecahan biasa yang diubah ke dalam pecahan campuran. 7 per 4 sama dengan, cara yang pertama adalah bagi pembilang dengan penyebut. 7 bagi 4 sama dengan 1, sisa 3. Langkah kedua, sisanya menjadi pembilang, pecahan campuran sama dengan 3, maka hasilnya adalah 1, 3 per 4. Adalah contoh soal mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang pertama, kalikan penyebut dengan pembilang. 7 kali 4 sama dengan 14. Lalu, hasil dari 7 kali 2 sama dengan 14 dikalikan dengan pembilangnya yaitu 5. Hasilnya 19. Jadi jawabannya adalah 19 per 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Halintika Sari akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan. Materi selanjutnya mengenai operasi hitung bilangan pecahan, di mana pada setiap hitung bilangan pecahan pastilah adanya penjumlahan serta pengurangan. Di sini ada contoh mengenai jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, maka yaitu A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Contoh, 4 per 7 ditambah 2 per 7 sama dengan hasil yang belum diketahui. Kemudian selanjutnya 7 per 15 ditambah 4 per 15 sama dengan seperti yang tadi, hasil yang belum diketahui. Kemudian penyelesaiannya yaitu 4 per 7 ditambah 2 per 7 sama dengan 4 ditambah 2 per 7 sama dengan 6 per 7. Kemudian 7 per 15 ditambah 4 per 15 sama dengan 7 ditambah 4 per 15. Hasil yang diperoleh yaitu 11 per 15. Untuk A per B, yang atas A bisa dikatakan sebagai pembilang, yang B dikatakan sebagai penyebut. Contoh seperti tadi, 4 per 7 dan 2 per 7. Yang 4 dikatakan dengan pembilang, yang bawah 7 dikatakan sebagai penyebut. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua, jika kedua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, contoh A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD. Contohnya yaitu 1 per 6 ditambah 1 per 3, hasil yang belum diketahui. Kemudian penyelesaiannya 1 per 6 ditambah 1 per 3, artinya 1 dikali 3 ditambah
6 dikali 1 per 6 dikali 3. Kemudian sama dengan 3 ditambah 6 per 18. Hasil yang diperoleh ialah 9 per 18. Itulah hasil dari pemaparan materi saya mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan pecahan, yaitu perkalian dan juga pembagian. Untuk contohnya, saya mengambil pecahan 2/3 dikali 4/5. Cara penyelesaiannya adalah langsung saja kita mengalihkannya. Pembilang juga pembilang, 2 dikali 4, kemudian penyebut dikali penyebut, 3 dikali 5. Langsung saja kita kalikan, 2 dikali 4 yaitu hasilnya 8, juga 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi ini adalah hasil dari operasi hitung bilangan pecahan perkalian. Kemudian yang kedua ada operasi hitung pecahan yang pembagian. Untuk mengoperasikannya kita harus mengubah tanda baginya menjadi kali dengan menukar pembilang dan juga penyebut di pecahan yang selanjutnya. Kita tulis dulu bilangan yang pertama, 3/5 dikali, jika dikali bilangan yang selanjutnya bisa kita tukar, yaitu 3/4. Jika sudah diubah menjadi perkalian, kita langsung mengalihkannya, pembilang juga pembilang dan penyebut dengan penyebut, yaitu 3 dikali 3 juga 5 dikali 4. Langsung saja 3 dikali 3 yaitu 9, 5 dikali 4 yaitu 20. Baiklah, sekian penjelasan dari operasi hitung bilangan pecahan, perkalian dan juga pembagian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang sudah memaparkan materi tentang bilangan pecahan. Semoga video pembelajaran tentang bilangan pecahan ini dapat dipahami dan dimengerti. Mungkin sekian video pembelajaran dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.